Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami di malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami di tengah-tengah kelelahan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berfirman ya Tuhan, kami sudah siap mendengar. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan renungan kita di malam hari ini sesuai dengan bacaan Almanak HKBP 2023, Selasa 7 Februari 2023, dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah ayat ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Beritakanlah Injil. Jika kita bercerita tentang Rasul Paulus, siapa yang tidak mengetahui tentang dia? Siapa dia? Latar belakang Paulus adalah orang yang berpendidikan. Namun dia juga adalah orang yang tidak menginginkan banyaknya pengikut Kristus. Dia membunuh, menganiaya. Namun dia dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya adalah, mengapa Rasul Paulus mau memberitakan Injil Tuhan? Sehingga merasa bahwa celakalah ia jika ia tidak memberitakan Injil Tuhan. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai manusia, jika kita ditanyakan, apakah yang menjadi dasarmu untuk melakukan suatu pekerjaan? Adakah untuk meraih kesuksesan? Bisa saja. Jabatan? Boleh juga. Kekayaan? Apalagi? Dan banyak hal. Banyak ragam jawaban jasmani yang menjadi jawab atas pertanyaan tersebut. Jawaban jasmani. Tetapi dalam kehidupan, jikalau kita pernah melihat atau berjalan-jalan ke Keraton Yogyakarta, kita masuk ke keraton, ke tempat di mana Sultan tinggal. Di situ ada yang bernama abdi dalam, di mana mereka bertugas untuk menjaga bagaimana supaya kondisi di dalam keraton itu berjalan dengan baik. Abdi dalam. Abdi dalam adalah orang yang mengabdikan dirinya untuk sultan. Jikalau ditanyakan berapa upah mereka, begitu minimnya. Dan jikalau ditanyakan apa latar belakang mereka, tentunya mereka memiliki latar belakang yang begitu baik, berpendidikan, berkedudukan. Tetapi merasa terutang dan merasa berdosa jikalau mereka tidak mempersembahkan hidup mereka sebagai abdi dalam untuk melayani pemimpinnya atau sultan yang ada di Keraton Jogja. Mereka tidak menilai berapa banyak upah yang mereka terima, tetapi mereka memiliki satu misi, mengabdikan diri untuk bekerja di tengah-tengah Keraton Yogyakarta sampai mereka mati. Sahabat Shalom yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam pelayanannya mengalami adanya beberapa sejumlah penghasut yang masuk ke dalam jemaat dan mengajak jemaat untuk melawan Paulus. Dan hasutan itu berhasil, sehingga ada anggota jemaat yang menyangsikan, meragukan kerasulan akan Paulus sebagai rasul yang sejati. Konsekuensinya adalah Injil yang diberitakan Rasul Paulus juga menjadi bukan Injil yang sejati. Kesangsian mereka memampukan mengakibatkan Injil yang disampaikan oleh Paulus menjadi pertanyaan. Sehingga dalam surat berikutnya, Paulus berusaha untuk membela diri bahwa firman panggilan memberitakan Injil yang dilakukannya itu adalah suatu kewajiban dalam memberitakan Injil yang bukan berorientasi pada upah duniawi,
atau jasmani, tetapi upah rohani. Dan ini jelas dinyatakan oleh Rasul Paulus yang berkata, "Aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, menyampaikan firman. Tidak, tetapi ia dipanggil menjadi Rasul Kristus oleh karena kehendak Allah. Dang lomo-lomona, tetapi kehendak Allah." Dalam memberitakan kabar anugerah tentang keselamatan, tidak harus hanya ditujukan terhadap orang yang bukan Kristen saja, tetapi juga kepada orang Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, atau mereka yang sekedar beragama Kristen karena faktor keluarga, namun mereka belum mengenal Tuhan Kristus dan anugerah kepada dirinya secara pribadi dan benar. Sebab itu adalah perintah dan panggilan yang diberikan Kristus kepada setiap orang percaya. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tugas misioner umat Tuhan atau gereja harus pergi memberitakan Injil kepada semua orang. Tuhan memperlengkapi orang percaya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Memberitakan firman Tuhan bukan berorientasi kepada kepentingan dan keinginan dunia, tetapi upah rohani yang kita terima. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, "Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil." Ungkapan ini dinyatakan Paulus menyadari akan panggilannya sebagai pemberita Injil. Celaka merupakan ungkapan yang menyatakan bahwa itu adalah amanat agung yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Karena itu, sahabat Salom yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah kesempatan. Selama napas ini masih berhembus, beritakanlah Injil selama Tuhan masih mempercayakan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Banyak tantangan yang kita hadapi, tetapi yakinlah Tuhan telah mempersenjatai kita dengan kelengkapan kita melalui penguatan di dalam Tuhan. Sandarkan hidup hanya kepada Tuhan, serahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan akan menguatkan kita. Beritakanlah Injil melalui hidup dan kehidupanmu, melalui perkataan dan perbuatanmu, sehingga semakin banyak orang yang memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami akan tugas dan panggilan kami sebagai orang percaya untuk memberitakan firman-Mu. Karena itu adalah suatu kewajiban bagi kami, karena Engkau telah terlebih dahulu memilih kami dan telah menyelamatkan kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Ajari kami untuk melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Malam ini kami ingin beristirahat. Rebahkan tubuh kami di dalam ketenangan dan sukacita, dan bangunkan kami esok pagi untuk melakukan tugas kami. Berkati jemaat Tuhan yang terbaring sakit, yang penuh pergumulan. Hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Ampuni dosa kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin.